Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Ihsan dari kelas 1 TIP G dengan NIM 12050117086. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan rujukan dalam materi tata tulis karya ilmiah. Pertama, aturan rujukan. Setiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguat pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Maka dasar rujukannya adalah teori komunikasi, mulai dari konsep komunikasi yang dikemukakan oleh Aristoteles sampai Lasswell dan seterusnya. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan berisiko menjadi satu plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri, tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Yang ketiga, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Sumber-sumber informasi dapat didokumentasikan dengan cara yakni mengikuti sistem Harvard dan sistem tradisional. Yang pertama yaitu 10.1 sistem tradisional. Dalam daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional atau dikenal sebagai sistem Chicago. Semua rincian bibliografis atau kepustakaan dari sebuah buku atau artikel ditulis pada catatan kaki atau kadang-kadang kepustakaan. Dari sebuah buku atau artikel ditulis pada catatan kaki atau kadang-kadang catatan akhir. Sebuah halaman tempat rujukan dilakukan atau pada halaman yang berkaitan pada referensi atau catatan kaki atau catatan akhir. Istilah-istilah seperti berikut yaitu ibid, opcit, lopcit dan sebagainya digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Berikut ini beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi oleh Lovell dan Moore 1992 H11-12. Yang pertama, bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung atau consecutively. Dalam kasus ini kependekan Latin ibid sama diikuti nomor halaman dapat digunakan sebagai referensi kedua. Bila referensi adalah pada halaman yang sama menggunakan ibid saja. Yang kedua, B. Bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama tidak mendapatkan kesalahan atau interferensi. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis kemudian objek pada karya tulis yang dirujuk atau pada karya tulis yang dirujuk, kemudian diikuti nomor halaman. Selanjutnya 10.2 catatan akhir. Dewasa ini preferensinya dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki sistem tradisional mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sebagai penggantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Berikut adalah contoh catatan akhir yang diadaptasi dari Lovell dan Moore 1992.
Yang pertama C. Paterman Political Obligation and Conceptual Analysis Political Studies 21 dalam kurung 2 1972 P220. Yang kedua G.A. Almond dan G.B. Powell Comparative Politics Little Brown Boston 1966 P80. Yang ketiga Paterman Lockchit P215. Yang keempat Almond dan Powell Opchit PP85 8 sampai 87. Yang selanjutnya 10.3 sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus yang pertama ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Ini disebut in-text referencing atau referensian dalam teks. Yang kedua, didaftar sekali daftar referensi atau bibliografi atau daftar kepustakaan. Yang selanjutnya 10.3 min 1 pereferensian dalam teks. Sistem Harvard atau Update atau Uphoyer terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Nama penulis, tahun penerbitan dan nomor halaman dapat diapit dengan sepasang tanda kurang. Referensian dalam teks hendaknya meliputi yang pertama nama keluarga atau nama akhir atau nama paling belakang penulis atau editor atau badan yang menerbitkan karya di situ. Yang kedua tahun publikasi atau edisi atau publikasi terbaru. Yang ketiga nomor halaman atau bila diperlukan dan bila tersedia. Contoh, dalam banyak kasus kita hanya perlu membuat referensi dalam teks dengan menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbit dan diapit oleh sepasang tanda kurung seperti contoh berikut. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju dalam kurung Turner 1979. 10.3 min 2 preferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Selanjutnya 10.4 daftar kepustakaan. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari nama sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya cara menyusun referensi dan bibliografi sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama ini di Indonesia adalah daftar kepustakaan. 10.4 min 1 daftar pustaka untuk buku. Yaitu yang pertama unsur penting atau absensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan berikut. Yang pertama penulis, yang kedua tahun, yang ketiga judul buku, yang keempat penerbit, yang kelima tempat penerbitan. Contohnya Daily J. PD S. N. Jackson D. 2004, Nursing Leadership L. Spicer Sydney. Yang pertama yaitu nama keluarga atau nama penulis yang diikuti sebuah koma kemudian inisial. Yang kedua tahun penerbitan diikuti oleh sebuah koma tidak diberikan tanda kurung. Yang ketiga itu ialah judul buku ditulis cetak miring diikuti satu tanda koma. Huruf pertama tiap kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang keempat ialah nama penerbit yang diikuti satu tanda koma. Yang kelima adalah tempat penerbitan diikuti sebuah tanda titik. Selanjutnya ialah 10.4 min 2 daftar pustaka untuk artikel jurnal.
Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal disusun dalam urutan berikut. Yang pertama, penulis, judul artikel, nomor, tahun, volume, halaman. Yang contohnya yaitu Delanti, G dan He B 2008. Cosmopolitan Perspectives on European and Asian Transnationalists. International Sociology Vol 3 nomor 3 pp 323 sampai 344. Yang pertama ialah nama keluarga. Yang pertama itu adalah nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma kemudian inisial. Yang kedua itu ialah ampersand yang menghubungkan penulis kedua atau penulis akhir tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. Yang ketiga itu ialah tahun penerbitan diikuti sebuah koma tidak diberikan tanda kurung. Yang keempat itu ialah judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal dan diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang kelima itu ialah judul jurnal, diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang keenam itu ialah volume jurnal. Yang ketujuh itu ialah nomor edisi. Yang ke-8 nomor halaman dari artikel diikuti sebuah titik. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.